Rekaman dashcam yang baru dirilis menunjukkan bagaimana awalnya pemeriksaan lalu lintas rutin di kota Oklahoma. Namun, jaksa penuntut mengatakan bahwa kejadian itu berakhir dengan seorang polisi negara bagian Oklahoma memperkosa seorang wanita yang ia hentikan, menurut catatan pengadilan. Polisi Jarques Evans mematikan kamera dan mikrofon tubuhnya saat pemeriksaan, mengancam menangkap wanita itu jika tidak ke lokasi kedua, lalu melakukan pelecehan seksual. Kami akan membahas video, bukti digital, dan forensik bersama pengacara pidana. Selamat datang di Sidebar bersama Law and Crime. Saya Jesse Weber. Baiklah, kami benar-benar ingin menyampaikan cerita ini dengan jelas kepada Anda. Dan salah satu alasan kami bisa melakukannya adalah karena dukungan yang kami dapatkan dari sponsor kami. Morgan, firma hukum cedera pribadi terbesar di Amerika, memiliki lebih dari 1.000 pengacara yang sukses memulihkan. Dengar ini, 25 miliar untuk lebih dari 500.000 klien. Pikirkan tentang itu. Dalam beberapa bulan terakhir saja, seorang klien di Florida menerima 12 juta, padahal asuransi hanya menawarkan 350.000. Di Pennsylvania, klien lain mendapatkan 26 juta. Itu 40 kali lebih besar dari tawaran asuransi. Morgan & Morgan memudahkan Anda mendapatkan hak Anda. Klaim juga bisa dimulai dari ponsel jika Anda terluka. Di forthepeople.com, LC Sidebar, klik tautan di bawah atau scan kode QR di layar. Rekaman dashcam merekam awal pemeriksaan, lalu lintas yang berujung seorang polisi negara bagian Oklahoma didakwa pemerkosaan. Sekarang, peringatan dulu sebelum saya lanjut lebih jauh, saya ingin memberitahu Anda sekarang, ini sangat mengganggu. Jika tuduhan ini benar, oke? Jadi, rekaman memperlihatkan mantan polisi Jarques Evans menghentikan wanita karena plat nomor kadaluarsa di Oklahoma City pada Januari tahun lalu. Kami tidak mengungkap identitasnya, tapi Anda bisa melihat dia menggeledah wanita itu, menaruhnya di mobil patroli, lalu menggeledah kendaraannya. Namun, menurut dokumen pengadilan, sekitar 18 menit setelahnya, Evans diduga mematikan mikrofon dan kamera yang dikenakannya, dan dokumen pengadilan menyebutkan hal tersebut. Dia menyuruh wanita itu menemuinya di tempat lain, mengancam akan memenjarakannya. Di sana, dia diduga melakukan pelecehan seksual terhadap wanita itu. Kita akan membahas video baru, surat pernyataan yang mengganggu, dan bukti DNA dari seragam petugas yang diduga menyebabkan penangkapan. Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana ini bisa terjadi jika benar. Saya akan jelaskan tuduhan ini dari awal. Kejadian terjadi 26 Januari 2025 saat seorang wanita dihentikan petugas Evans. Alasannya karena ada tanda kendaraan kadaluarsa, jadi beberapa menit pertama semuanya terlihat standar dan prosedural. Evans memintanya keluar, mengosongkan saku di atas kap mobil, lalu duduk di mobil patroli saat dia menggeledah SUV-nya. Di dalam mobil, dia menelepon beberapa orang dan kita mendengar sebagian ucapannya. Kamu sedang di lahan parkir ya? Aku di 29 dan tinggi. Why should you pulled over? LA tag. Oh my God, I'm calling. Kamu ada di mobil apa? Suburban yang baru. Oh, you I don't think I'm going to jail, but I don't know. Catatan resmi pun berhenti. Menurut gugatan korban, Evans mematikan mikrofon tubuh dan audio kamera dashboardnya. Gugatan menyebut Evans tidak pernah menulis surat tilang, melainkan memberi korban dua pilihan: bertemu di lokasi kedua atau masuk penjara. Dan di bawah ancaman tersebut, korban dikabarkan menuruti. Dan di lokasi baru ini, gugatan menuduh Evans masuk ke mobil korban, membuka resleting seragam, melakukan pelecehan seksual, lalu pergi begitu saja. Tidak ada laporan terkait pemberhentian itu, tapi Anda tahu, kejadiannya, wanita yang melapor, penyelidikan dilakukan bukan hanya berdasarkan ucapannya. Anda memiliki pengujian forensik Oklahoma State Bureau of Investigation pada celana seragam Evans, dan tebak apa? Mereka menemukan tampaknya ada noda sperma. DNA mengidentifikasi Evans sebagai penyumbang utama. Penyelidik menemukan pesan teks diduga ia kirim ke mantan istrinya keesokan pagi, menyatakan ia telah melakukan sesuatu yang buruk dengan seorang wanita. Dia menepi, jadi Evans ditangkap, dia dipecat, dan dia didakwa dengan pemerkosaan dan sodomi paksa. Korban juga mengajukan gugatan perdata terhadapnya dan juga menyebut OHGP dengan klaim bahwa mereka mengabaikan tanda-tanda peringatan di masa lalunya.
Jadi pada dasarnya Anda mengklaim bahwa dia seharusnya tidak dipekerjakan. Ini adalah perekrutan yang lalai, ini adalah pengawasan yang lalai. Benar? Itu tuduhan utamanya. Sekarang, begini, rekaman dashcam utama dari pemberhentian lalu lintas yang telah dirilis. Ini adalah rekaman detik-detik terakhir sebelum audio terputus dan dugaan penyerangan terjadi. Kita ingin membahasnya. Kita melihat Evans menghentikan Chevrolet Suburban, keluar, mendekati sisi pengemudi, dan meminta wanita itu keluar dari mobilnya. Dia segera menggeledah badan, mengosongkan saku, dan meletakkan ponsel, kunci, serta barang pribadinya di kap mobil patrolinya. Lalu dia membimbing wanita itu ke kursi penumpang depan mobil patrolinya. Dia meninggalkan wanita itu di sana, lalu kembali untuk menggeledahnya. Suburban Evans berada di luar jangkauan kamera, tampaknya sedang menggeledah kendaraan, sementara wanita itu berada di dalam mobilnya. Saat itu juga, menurut kronologi gugatan, dia melakukan panggilan telepon tersebut. Setelah itu, polisi negara bagian kedua datang dan tampak membantu penggeledahan mobil ini. Pemeriksaan masih berlangsung, dia keluar dari mobil untuk berbicara dengan petugas, dan lebih dari 20 menit setelah pemeriksaan dimulai, polisi negara bagian kedua pergi. Saat itulah segalanya berubah, karena Evans tampaknya terus berbicara dengan wanita itu. Dan menurut gugatan yang dia ajukan, inilah saat Evans secara manual menonaktifkan mikrofon yang dikenakannya dan audio kamera di dalam mobil. Itu tuduhan yang dia lontarkan. Videonya mungkin masih berlanjut dari sudut lain, tapi rekaman audio resminya sudah selesai. Dalam video tanpa suara ini, kita melihat dia sepertinya mengantarnya kembali ke mobil Suburban. Dia kembali ke kursi pengemudinya, kedua kendaraan itu diam sebentar, lalu mereka pergi ke arah yang sama. Kamera dashboard mobil patroli Evans merekam dia mengemudi dekat lalu menepi, dan videonya menampilkan mobil patrolinya terparkir tanpa kendaraan lain di bingkai. Tidak ada audio, jadi mobilnya tampak diam selama kurang lebih 12 menit. Dan inilah, menurut surat pernyataan, periode di mana dia diduga bertemu dengan korban di lokasi kedua tersebut dan menyerangnya. Akhirnya, video itu menampilkan Evans menyalakan mobil dan pergi. Dari sudut sistem, pemeriksaan, lalu lintas telah selesai. Tidak pernah dibuat surat tilang atau diajukan laporan penangkapan. Oke, jadi untuk membantu kita memahami implikasi dari kasus ini, saya sekarang ditemani oleh pengacara pembela kriminal John Day. John, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Saya ingin mulai dengan videonya sendiri, karena kita melihat pemberhentian lalu lintas ini. Berdasarkan semua keterangan, itu tampak prosedural, lalu audio terputus di momen tertentu. Jadi, dari sudut pandang hukum, jika ini benar, seberapa signifikan tindakan itu? Seorang polisi negara bagian diduga mematikan peralatan rekamannya secara manual saat sedang melakukan pemberhentian aktif. Mari kita mulai dari situ. Terima kasih sudah mengundang. Seperti pepatah, rekaman video tak berbohong, tapi dalam kasus ini tidak ada video pun tak berbohong. Mengapa polisi negara bagian melakukan itu? Kenapa seorang petugas polisi punya alasan untuk melakukan itu? Pada dasarnya, seperti mengedit di lapangan. Maksud saya, itu jelas langsung menimbulkan kecurigaan. Itu tidak seharusnya terjadi. Anda tidak boleh merekam secara selektif sebagai petugas berkamera tubuh. Secara hukum, itu jelas menimbulkan dugaan kesadaran bersalah sejak awal. Kecuali ada masalah keamanan, Anda dapat klaim kerusakan, tapi saya tidak percaya itu terjadi di sini. Gugatan yang kita bahas ini mengklaim hal tersebut. Ini bukan hanya tindakan Trooper Evans, tetapi juga kegagalan sistem patroli jalan raya Oklahoma. Menyoroti tanda bahaya sebelumnya, seperti pengunduran diri paksa dari departemen lain dan kelalaian melepas senjata di akademi. Berdasarkan pengalaman Anda, bagaimana pendapat tentang perekrutan dan pengawasan ceroboh? Bagaimana itu berlaku di kasus seperti ini? Apa yang membuatnya begitu kuat? Benar katanya kekuatannya karena bersifat global. Nah, lihat petugas ini punya riwayat dan dia tetap direkrut ke kepolisian negara bagian patroli jalan raya meskipun punya riwayat seperti itu. Dan ini menuduh adanya kelalaian dalam perekrutan. Kelalaian pada dasarnya tidak ada pemeriksaan latar belakang atau jikapun mereka melakukan pemeriksaan latar belakang mereka tidak peduli dengan hasilnya. Jadi gugatan itu menuduh kelalaian pengawasan, pelatihan, perekrutan serta adanya konspirasi. Nah, pada dasarnya untuk merekrut seorang petugas dengan riwayat seperti itu ke dalam pasukan patroli negara. Seluruh tuduhan
dijabarkan dalam gugatan perdata di Pengadilan Distrik Kabupaten Oklahoma pada 26 Agustus 2025. Jadi ini 7 bulan setelah pemberhentian lalu lintas. Jadi 5 bulan setelah Evans didakwa secara pidana. Perlu dicatat, gugatan ini secara sukarela dicabut tanpa prasangka di pengadilan federal akhir tahun lalu, yang berarti penggugat berpotensi mengajukannya kembali. Tapi bagian pentingnya yang ingin kita bahas adalah klaim-klaim rinci. Jika kita anggap itu benar, itu memberikan narasi yang cukup menarik. Oke, dan saya ingin membahas apa yang diduga terjadi setelah itu. Audio dashcam terputus. Jadi pertama, diklaim bahwa Evans tidak pernah menulis surat tilang atau melakukan penangkapan. Sebaliknya, dia diduga menggunakan kewenangannya untuk memindahkan pertemuan itu ke lokasi kedua yang terisolasi. Kutipan. Setelah itu, Evans memerintahkan penggugat menemuinya di lokasi kedua. Penggugat masih di bawah ancaman penangkapan, menurutinya. Data sistem pemosisi global dan rekaman pengawasan mengonfirmasi bahwa penggugat mengemudi ke area yang remang-remang di dekat Jalan Tenggara 31 dan Jalan Raya Selatan, tempat Evans kemudian tiba. Dan sekarang inilah inti dari tuduhan pelecehan seksual, karena menurut kata-kata dalam gugatan itu sendiri, dikatakan bahwa setelah memasuki kendaraan penggugat di lokasi kedua, Evans membuka resleting celana seragamnya. Ketika penggugat khawatir ditangkap karena prostitusi, Evans meyakinkannya itu tak akan terjadi dan memastikan kamera tubuhnya mati. Evans memerintahkan penggugat untuk membungkuk. Penggugat, karena takut ditangkap, mengikuti perintah tersebut. Evans lalu memaksa melepas pakaian penggugat dan melakukan aktivitas seksual tanpa persetujuannya. John, saat kamu membaca ini dan menganggap tuduhan ini benar, meski masih sebatas tuduhan, tetap terasa sangat mengerikan. Menurutmu, apa yang paling menonjol dari narasi ini? Kemungkinan bukti digital atau tekanan dan ketakutan akan penangkapan. Ketika kita membicarakan apakah sesuatu itu atas dasar suka sama suka atau tidak, itu cukup luar biasa. Tapi dari sudut pandang hukum, apa yang paling menonjol menurutmu? Jadi ingat, ini dilakukan di bawah kewenangan hukum. Mereka mengatakan dalam gugatan bahwa penggugat telah dilanggar, hak-haknya dilanggar dan tubuhnya dilanggar oleh seorang petugas polisi. Bertindak di bawah kewenangan negara, pemerintah, dan disitulah pelanggaran hak-hak sipil, pelanggaran konstitusi terjadi. Karena ini bukan hanya pelecehan seksual biasa, tapi menurut penggugat ini adalah pelecehan seksual terjadi karena dia berada di bawah kewenangan seorang petugas polisi dan dia bertindak dengan rasa takut terhadap hal-hal seperti penangkapan dan tuduhan. Dan dia membuat pernyataan itu tentang tidak akan didakwa dengan prostitusi jika dia melakukan ini, semuanya didasarkan pada ketakutannya, bukan hanya terhadap seorang petugas polisi, tetapi juga terhadap kewenangan petugas tersebut. Dan hal-hal yang bisa dia lakukan serta hal-hal yang tidak akan dia lakukan jika dia menuruti. Dan omong-omong, supaya jelas, gugatan tersebut menyatakan bahwa Evans kemudian langsung pergi, tapi untuk memperjelas, penyelidikan tidak hanya mengandalkan keterangannya saja. Surat itu merinci bukti forensik kasus ini. Kutipan, patroli Jalan Raya Oklahoma menyerahkan celana seragam Evans ke Biro Investigasi Negara Bagian Oklahoma untuk pengujian forensik selama penyelidikan berikutnya. Analis menemukan noda sperma di permukaan bagian dalam pakaian tersebut. Analisis DNA secara jelas mengidentifikasi Evans sebagai penyumbang utama dan penggugat tidak dapat dikecualikan dari profil sekunder. John, secara keseluruhan, dari sudut pandang pembelaan, ini terlihat sangat buruk. Apa langkah mereka selanjutnya? Ya, Anda tahu, mau bagaimana lagi, sulit membela diri atas tuduhan itu. Anda tentu harus mengklaim bahwa DNA bisa menempel pada pakaian melalui berbagai cara, dan jika ada kontak dari pemeriksaan awal, itu tentu bisa menjadi penyebabnya. Ya, tapi menurut saya buktinya sangat banyak dan memberatkan. Dalam gugatan perdata, pilihan terbaik adalah menyelesaikannya secara damai dan menutup kasus ini. Karena ini sangat memalukan dan sangat mengerikan bagi wanita muda yang terlibat. Memiliki seorang polisi, kekuatan negara, memaksa Anda melakukan sesuatu seperti terlibat dalam aktivitas seksual. Petugas itu berusaha menyembunyikan bukti, mematikan kamera, dan lainnya. Dari sudut pandang itu, kasus ini sulit dipertahankan. Menurut saya, mereka sebaiknya menjelaskan bahwa itu ada karena alasan lain. Mungkin dia sedang melakukan sesuatu atau ada orang lain yang terlibat. Saya tidak tahu dan tak mau berspekulasi, tapi jelas kita membicarakannya, ini memang masalah. Ini menarik.
Ada pernyataan dalam afidavit yang merugikan diri sendiri dan akan kita bahas. Tapi gugatan itu mengungkapkan kutipan pesan teks yang tampaknya seperti ini. Penyelidik menemukan bukti tambahan yang mendukung dari pertukaran pesan teks antara Evans dan mantan istrinya yang dikirim pada pagi hari setelah kejadian itu. Evans mengakui dalam pesannya bahwa ia telah melakukan hal buruk, merujuk pada wanita yang ia hentikan malam sebelumnya. Jadi, John, ketika kita mengatakan pernyataan yang merugikan kepentingan sendiri, apa maksudnya? Dan B, saat membahas bukti potensial dalam kasus, kita menyebut rekaman pengawasan, forensik, dan kesaksian saksi sebagai kunci. Pesan teks bisa memberatkan karena sering menunjukkan kondisi pikiran. Kecuali jika Anda beralasan orang lain yang memakai ponsel Anda untuk mengirim pesan. Tapi pesan seperti itu, A, apa itu pernyataan yang merugikan diri sendiri? Dan B, seberapa kuat pesan itu? Benar kan? Pernyataan yang merugikan diri sendiri adalah pernyataan seseorang yang bertentangan dengan pembelaannya sehingga menempatkannya pada posisi tidak menguntungkan. Dalam kasus ini, mengirim pesan ke mantan istri, misal, aku melakukan hal buruk. Ini meletakkan kemungkinan adanya pembelaan bahwa ini adalah tindakan yang disetujui kedua belah pihak, bahwa ini adalah tindakan yang dilakukan atas kesepakatan bersama, dan itu menunjukkan kesadaran akan rasa bersalah pada dasarnya dari pihak pengirim, dari pihak petugas, karena kamu tidak akan mengatakan, aku telah melakukan sesuatu yang buruk jika kamu merasa telah melakukan sesuatu yang baik. Jadi pernyataan yang merugikan diri sendiri di sini sangat jelas, dan itu membantu dari sudut pandang penggugat untuk membuktikan hal itu. Dia tahu apa yang dia lakukan, dia tahu dia telah melakukan sesuatu yang salah, dan dia mendokumentasikan itu kepada mantan istrinya. Saya harus mengatakan sesuatu. Maksud saya, jika tuduhan ini benar, ini adalah anggota penegak hukum. Mereka tahu tentang bukti. Mengapa kamu menulis hal seperti itu di pesan teks? Ya, itu memang pertanyaannya. Tapi sekali lagi, apakah dia petugas polisi paling terlatih, berpengalaman, dan pintar di sekitarnya? Kita tahu ada tuduhan dalam riwayatnya, dan dia memiliki masa lalu yang sangat kelam. Jadi Anda memang harus bertanya-tanya, kalau petugas ini berpikir dengan jernih, dia tidak akan melakukan itu. Namun jika Anda penggugat, Anda bersyukur dia bukan polisi paling cerdas dan meninggalkan jejak dokumen serta digital yang membuktikan perbuatannya. Jadi, akhirnya, gugatan tersebut membuat klaim yang jauh lebih luas, yaitu bahwa OHP seharusnya tidak pernah merekrut atau mempertahankan Evans. Gugatan itu menunjukkan apa yang mereka sebut tanda bahaya. Kutipan. Sebelum bekerja, Evans dipaksa mundur dari Departemen Kepolisian Granada, Mississippi, dalam situasi yang mengindikasikan pelanggaran berpotensi kriminal. Saat pelatihan di Akademi Patroli Jalan Raya Oklahoma, Evans lalai menembakkan senjata dinas ke dinding fasilitas. Insiden serius ini seharusnya memicu evaluasi psikologis lebih lanjut. Namun, setelah tuduhan rinci yang baru dijelaskan, gugatan itu dicabut secara sukarela tanpa prasangka di pengadilan federal pada Januari tahun ini. Sebelum membahas itu, seberapa relevan masa lalu, John? Apa kaitannya dengan kasus ini dan berapa banyak yang akan dimasukkan? Karena bukankah kamu bisa bilang, kamu tahu harus ada semacam benang merah? Ya, kalau klaimmu negara lalai saat merekrut dan mempertahankan petugas polisi ini, memang harus melihat ke masa lalu dan bertanya, kenapa mereka lalai? Apa yang mereka ketahui dan kapan? Jika tidak tahu, seharusnya tahu. Kenapa tidak tahu? Jadi ini masuk ke riwayat petugas, masuk ke alasan kenapa petugas itu mungkin seharusnya diberhentikan, masuk ke hal-hal apapun yang menunjukkan bahwa dia tidak layak berada di Departemen Kepolisian. Sebagai penggugat, Anda harus mencari alasannya. Sejak awal harus ada yang memberi tanda bahaya dan menyatakan orang ini tidak layak. Periksa riwayatnya di sini. Gugatan itu menuduh seseorang memutuskan menerima dia tanpa mempermasalahkan riwayatnya. Dan disitulah kelalaian dalam perekrutan terjadi, dan disitulah pada dasarnya tuduhan adanya konspirasi untuk merekrut dia ke dalam kepolisian. Walau mereka sudah tahu masa lalu petugas yang mencurigakan menurut gugatan itu. Jadi John, saat mereka bilang tanpa prasangka, itu artinya penggugat bisa mengajukan kasusnya lagi nanti. Gugatan perdata terhadap Evans dan patroli Jalan Raya Oklahoma saat ini ditunda. Ini terasa seperti perubahan mengejutkan, bukan? Dari luar, ini tampak seperti kasus kuat karena bukti DNA, pesan teks, dan rekaman dashcam yang jelas. Mengapa penggugat dan pengacaranya memilih membatalkan kasus ini secara sukarela pada tahap ini?
Ya, Anda tahu itu tergantung di mana Anda ingin berada, pengadilan federal atau pengadilan negara bagian. Ada beberapa alasan strategis mengapa Anda mungkin memilih salah satu daripada yang lain, atau mungkin ada diskusi yang sedang berlangsung yang tidak diketahui siapapun. Ada banyak hal yang mungkin sedang terjadi, tetapi sepertinya penggugat tidak menyerah pada tuntutannya. Sepertinya memang ada sesuatu yang sedang terjadi yang mungkin tidak kita ketahui. Dan apa pendapat Anda secara keseluruhan tentang kasus pidana terhadap dirinya? Ini adalah kasus yang kuat, Ada jejak digital lengkap dari kamera dashboard waktu kejadian, Anda tahu. Petugas dilacak selama jam kerja mereka. Ya, kita tahu lokasi mereka punya rekaman dan versi edit petugas, pernyataan wanita itu, serta hasil investigasi. Jadi faktanya adalah jika Anda adalah seseorang yang pekerjaannya menegakkan hukum, lalu Anda memilih untuk melanggarnya, itu sangat fatal. Dan ada cara untuk menindaklanjuti dan melacak hal itu. Jadi Anda pasti mengira petugas penegak hukum yang sudah disumpah tak akan melakukan hal seperti ini. Tapi seperti profesi lainnya, selalu saja ada orang-orang yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. John Day, senang bertemu dan terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar. Semua, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Dan seperti biasa, jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcasts, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda. Ikuti saya di X atau Instagram. Saya Jesse Weber, sampai jumpa.